guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Poni dan suami saya Ricky di channel Ica TV. Di episode kali ini kami akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu kami mau menceritakan pengalaman kami sewaktu touring kemarin. Tapi kali ini pengalaman yang sedikit horor. Kita jadi kayak gimana ya? Oke, so Gak banget. ya, jadi emang kali ini kita mau kita mau cerita pengalaman horor yang kita alami sewaktu kita touring Padang Timur kemarin. Ada dua kejadian yang paling kami ingat banget dan sampai sekarang itu memorable banget horornya. Sebenarnya ada kejadian-kejadian lain ya, tapi mungkin masih ada explanation-nya, masih ada penjelasannya. Kayak waktu kami di Lampung, pintu kamar kami diketok, terus ada yang teriak Assalamualaikum gitu. Terus begitu buka, lorongnya kosong gitu. Ya mungkin itu kamar sebelah, tapi sih yang kita dengar itu yang benar-benar pintu kita yang diketok tak dua kali tak Assalamualaikum gitu. Jadi makanya saya langsung berdiri buka pintu, loh kok kosong gitu. Nah tuh, lalu kayak waktu kita di Taman Nasional Bukit Barisan juga, cuman itu feel ya, cuman auranya doang. Begitu ngelewatin itu tiba-tiba kok auranya udah beda banget. Tapi ya udah kita jalan terus. Terus juga waktu yang pulang dari waktu dari Bima ke Sumbawa Besar ya, itu kamu yang ngerasa gimana banget ya? Mungkin karena udah diceritain sebelumnya tuh sama si Om Bagas. Oh iya. Kalau saya sih waktu itu nggak gimana-gimana banget, cuman Poni yang katanya ngerasa banget ada sesuatu gitu, cuman ya gitulah. Nah, kita cerita yang mana dulu nih? Yang kita sesuai urutan yang kita alamin sesuai urutan aja? Oke, berarti yang pertama peristiwa horor yang benar-benar kami alami itu sewaktu kita dari Larantuka menuju ke Maumere. Jadi kan kita nyampe di Larantuka itu sekitar jam 3. Jam 3 pagi. Jadi kita memutuskan untuk langsung, itu kan di pelabuhan ya. Kalau ke Larantukanya, ke kotanya kan kita harus belok kanan dari pelabuhan. Dan itu kita mikir jam segini ngapain juga kita ke kota Larantuka. Akhirnya kita langsung gas ke kota Maumere malam itu juga, mendekati subuh. Nah, kalau mungkin teman-teman yang di sekitar Maumere atau di Larantuka tahu daerah ini. Jadi ada bukit, terus sudah mulai turun, terus ada jalan satu lurus panjang beberapa kilo, yang kiri kanannya itu kayak hutan jati gitu ya. Jati atau mahoni juga kami kurang tahu. Pokoknya itu yang barisnya berbaris, yang rapi banget, dan itu nggak ada perkampungan di situ, nggak ada rumah penduduk. Jadi memang benar-benar lurus, terus ya di kiri kanannya itu susunan pohon-pohon jati atau mahoni gitu. Anggap aja lah jati ya. Nah, jadi memang di situ tidak ada perkampungan. Mulai kita dari perbukitan itu sampai beberapa kilo setelahnya baru ada perkampungan penduduk. Nah, kira-kira kita nyampe di situ sekitar 3:30 atau jam 4 gitu lah ya. Ya, sekitar kurang lebih begitu. Kita nggak lihat jam pasti juga. Nah, yang bikin kita kaget dan nggak tahu kenapa Foni juga saat itu jadi nggak ngerekam, karena dia juga ngerasa ketika masuk area hutan itu kamu udah ngerasain feelnya udah beda ya, jadi kamu nggak berani ngerekam. Nah, terus kan kita jalan jalur kiri ya, tiba-tiba di depan itu jalur sebelah kanan, saya tuh ngelihat ada beberapa anak, mungkin belasan lah, 10 sampai 14 tahun kali kisaran umurnya, jadi yang belum remaja banget. Itu mereka yang misalnya satu orang, terus 2 meter lagi satu orang, terus 2 meter lagi satu orang, itu ada sekitar 10 sampai 15 anak yang berjejer seperti itu sepanjang jalan itu, yang itu nggak ada penerangan, nggak ada apa segala macam. Mereka berbaris begitu menghadap ke jalan. Jadi kami kan, saya kan riding nih begini. Nah, mereka tuh yang sebelah sini, di sebelah sana jalan. Itu mereka menari. Memang nggak serentak, beda-beda gerakan masing-masing anak-anak itu, tapi tanpa ekspresi. Dan nggak ada suara sama sekali. Jadi gimana ya? Kita kan jalan nih, dan saat itu tidak ada kendaraan lain satupun. Hanya motor kami dan PCX. Gimana sih bisingnya suara motor mesin PCX? Kami punya kan masih standar semua ya. Jadi dalam keadaan bising itu kan kita jelas banget kalau ada suara
anak-anak itu misalnya lagi ngumpul, taruhlah mereka ada acara atau gimana, mereka pasti ada ngobrol atau ketawa-ketawa atau gimana. Enggak, ini sunyi guys, benar-benar sunyi dan nggak ada suara. Pokoknya suara cuma suara mesin motor kami aja. Dan tiba-tiba itu yang pas jalanan lurus itu saya pun terdiam dan nggak berani nengok mereka karena mereka juga yang kamu juga posisinya kamu udah sebelah sini ya kepala kamu ya. Di sebelah sini. Jadi di phone itu kan saya bawa gini, dia tuh cuman yang begini gitu. Jadi ngelihatnya dari sudut sini ya, lewat sudut mata. Cuman saya sempat ngelihat yang terakhir itu kayaknya dua yang terakhir itu satu anak cowok, satu anak cewek. Tapi emang beneran nggak ada ekspresi dan cuman ngeliatin kita jalan sambil bergerak kayak menari gitu. Tapi juga nari yang ya nggak jelas-jelas juga sih, cuman ya gitu pokoknya bukan tari modern sekarang, cuman yang kayak berdiri terus kayak tangan melambai-lambai begitu dan ngeliatin kita lewat. Mukanya tuh yang benar-benar yang diem aja gitu tanpa ekspresi. Sekarang ini masih iya masih serem sih, dan ini saya merinding langsung nih kalau cerita lagi. Tapi ya ketika kejadian itu tuh kita benar-benar yang nggak ngerasa aneh. Sebenarnya aneh, bukan. Mungkin kamu salah. Maksudnya gini, saat itu kita udah ngerasa bahwa itu sesuatu yang aneh, tapi kita belum ngerasa itu horor. Iya, benar-benar. Nah, mungkin ya lebih tepatnya sih itu ya. Jadi saat itu kita cuma, ini ngapain ya? Ada anak-anak tengah hutan begini, jauh pikirannya dari rumah. Tuh masih yang, mungkin anak-anak main nih. Iya, tapi subuh-subuh sudah gitu. Ngerasa aneh. Kenapa mereka diam gitu kan? Tapi kami pun akhirnya berdua tidak ngobrol sama sekali. Diam aja. Saya pun jalan terus. Kebetulan jalan juga lurus, mulus. Jalan gitu kan. Lalu beberapa kilo di depan baru ada perkampungan penduduk. Dan kita ketemu sama rombongan anak-anak yang emang lagi main center. Di depan apa? Ini rumah-rumahnya. Terus ada kayak satu kayak pos ronda gitu. Terus mereka ngumpul di situ ketawa ketiwi. Ya, dan itu ada orang dewasanya juga kan? Iya, dan ini kita anak-anak nih gitu. Nah, jadi saat itu ya, itu. Nah, terus di situ Foni saya pertama nanya ya, setelah lewatin yang anak-anak di depan pos ronda itu, saya baru nanya ke Foni, yang tadi di hutan, kamu lihat nggak gitu. Terus Foni waktu itu jawab apa ya? Ya, aku jawabnya gini, yang anak-anak ya? Ya. Terus gitu. saya bilang, yakin itu anak-anak. Nah, saya masih antara bercanda sama ini sih, cuman nggak tahu deh kata Foni kalau kamu jawab begitu ya. Nah, tahu. Itu sampai situ kan. Terus kita jalan terus gitu. Terus sempat juga kita berhenti yang agak aneh masih di rangkaian itu. Tapi itu sudah mulai subuh 5. Sih ya, udah sekitar 5:30, 6. Langit sudah mulai agak terang-terang dikit. Kita sempat berhenti di satu puskesmas. Itu nggak tahu ya, pokoknya gini. Jadi tiba-tiba lagi gelap, tiba-tiba ada puskesmas satu, terang benderang dan pintunya terbuka lebar. Jadi kami yang dari Pelabuhan Larantuka itu dari tadi kan gelap, mau pengen berhenti buat minum apa segala macam kan ragu. Begitu ngelihat satu ada gedung yang terang dan halamannya cukup luas, kita langsung melipir. Ya, kita langsung belok kanan, masuk di halamannya. Area puskesmasnya. Terus saya ya inisiatif dong ya, kita assalamualaikum dulu, maksudnya permisi dulu lah, mau numpang istirahat bentar. Permisi. Udah berapa kali dan cukup keras kan kita teriaknya? Dan cukup keras, dan itu nggak ada yang jawab sama sekali guys. Jadi di kayak bukan perkampungan sih ya, kayaknya pokoknya tiba-tiba lagi gelap, tiba-tiba ada satu bangunan terang benderang, pintunya terbuka lebar, kami berhenti, terus kami permisi, nggak ada satupun yang jawab, tapi anjing keluar masuk ya. Itu kayak anjingnya lewat-lewat aja santai gitu. Akhirnya ya udah, kami masa bodoh saat itu. Kita cuman ya udah kita makan roti sebentar. Lalu ketika sudah selesai makan sempat cuci muka juga ya. Sempat cuci muka sebentar. Ada kayak keran wastafel gitu. Gitu. Lalu kami langsung jalan lagi. Nah, itu udah nggak kepikiran apa-apa sih. Cuman setelah sekarang kami pikirnya ya aneh juga sih sebenarnya, kalaupun puskesmas yang gimana harusnya pun minimal tutup pintu lah atau gimana gitu kan, tapi ini terbuka begitu, nggak tahu. Nah, lanjut lagi cerita yang anak-anak nari tadi. Nah, itu kita kan sampai jalan tuh kita santai tuh, cuek tuh. Iya, nggak dipikirin juga. Iya, nggak kepikiran lagi. Cuman ya udah aneh aja sih yang tadi gitu. Iya. Nah, sampai di Maumere lah pokoknya langsung. Sampai di Maumere. Pokoknya selama di Maumere kan kami beberapa hari. Terus ketemu sama beberapa orang dari circle yang berbeda. Iya. Kami cerita pengalaman itu. Dan semua jawabannya sama, daerah itu emang sering sih orang ngelihat yang aneh-aneh di situ gitu. Dan itu emang daerahnya angker gitu. Itu kita yang lagi. Itu kita yang saat itu yang baru ngerasa yang what the. Iya, itu yang sumpah ya. Dan itu pertama kalinya, yang tadinya waktu kami ngalamin itu kan kita cuman ya aneh aja sih gitu. Tapi begitu dengar cerita itu yang langsung buset gitu, itu langsung merinding bring disco back the memory banget. Yang wow gitu, itu yang
aduh gitu. Dan ya saya baru ingat lagi saat itu ketika ini saya nggak berani nengok ke spion. Udah maksudnya nggak aneh, tapi nggak ngerasa merinding, tapi takut juga sih sebenarnya. Jadi jalan terus aja. Nah sampai sekarang itu menjadi misteri buat kita ya. Apakah itu emang beneran anak-anak lagi nggak tahu juga sih, nggak jelas ngapain mereka dan tanpa suara di tengah-tengah hutan yang bukan hutan ya, mungkin bisa dibilang hutan lah ya, tapi perkebunan gitu yang jauh dari rumah-rumah penduduk, nggak ada lampu sama sekali, nggak ada cahaya. Jadi yang kita ngelihat tuh cuma cahaya dari motor kita. Ya ada anak-anak seperti itu dan usianya juga bukan yang kalau orang dewasa mungkin lah orang kerja atau gimana. Ini masih ya SD, SMP gitulah. Itu sumpah sampai sekarang ini setiap kali kalau kita ditanya ada pengalaman horor terus kita cerita lagi itu selalu merinding asli. Lagi ini juga kita lagi merinding lagi kalau ingat ngebayangin itu. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini sempat masuk di video sih sebenarnya, yaitu waktu kita di Bromo. Iya, waktu di Bromo itu yang kita kan kemarin kita cek lagi petanya. Ya jadi sebenarnya dari Lumajang itu ada 2 jalan besar yang kita bisa muterin Gunung Bromo untuk sampai ke Malang. Tapi ya saat itu kita karena udah telat jalan karena kebanjiran di Lumajang. Jadi dan tidak menyangka juga rute jalan itu seperti itu gitu. Sehingga kita hanya ngikutin Google Map. Dan itu yang benar-benar kan kalau teman-teman ingat video yang di Bromo itu kan kita sempat awalnya agak ragu, tapi ngelihat masih ada rumah 1-2 terus ada pickup di depan. Ya udah kita ngikutin. Tahu-tahu pickupnya berhenti dan kita jalan sendiri. Itu yang lalu sebenarnya yang waktu apa kan kamu masih ngerekam ya waktu kita di pos penjagaan masuk ke Taman Nasional Bromonya. Itu kita sudah yang ada rumah, ada lampu gitu kan. Terus kita lewat, lu nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang jaga gitu. Itu yang ya nggak tahu, tapi mungkin kalau misalnya saat itu ada orangnya mungkin kita pasti diarahkan untuk putar balik, jangan lewat situ kali ya. Mungkin dan kita akan sampai Malangnya akan sangat telat karena muternya lumayan jauh berapa jam lagi. Nah, oke. Jadi ketika sudah ngelewatin pos itu, Foni udah feelingnya udah nggak enak banget, udah langsung bener-bener nggak enak. Kita juga kedinginan banget karena kan di Lumajang itu sempat kebanjiran. Jadi memang jaket kita nggak tembus air, kita udah pakai mantel hujan juga, tapi kan lembab karena udaranya terus banjir juga kan. Satu lagi sepatu udah basah, bajunya juga dry fit dan itu tipis banget sehingga baju dry fit kan, jadi lembab ditambah dengan suhu hutannya yang cukup dingin jadinya yang nambah. Itu kita udah yang menggigil. Saya juga bawa motornya udah gimana gitu. Nah itu ketika lewat jalan itu yang pertama yang bikin saya shocking soda itu. Jadi bayangin ya teman-teman ya, kan kita lagi jalan, kan lampu kuning kabut kita lagi koslet tiba-tiba, kemungkinan besar gara-gara kena banjir di Lumajang itu ya. Bisa gitu. Jadi udah nggak bisa hidup lampu kuningnya, yang bisa hidup cuma lampu putih. Yang lampu tambahan itu yang cuma lampu putihnya. Itu yang tiba-tiba ada kabut tebal yang paling jarak pandang itu cuma 1 meter. Jadi saya udah patokannya cuma lihat ke Google Map buat jalan. Karena jalannya kan nggak ada marka jalan, jadi aspal, kadang-kadang semen, kalau pas lagi semen cor itu bisalah lihat sedikit jalannya putih. Tapi kalau udah aspal nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Terus lagi kabut, kalau saya hidupin lampu putihnya akan semakin putih. Kita semakin nggak bisa ngelihat apa-apa, jadi ya udah saya hidupin lampu standar motor aja. Lalu patokan dengan Google Map. Kalau di depannya agak ada belokan, saya pelan-pelan nih. Nah, di mana nih belokannya ini? Pokoknya paling jarak 1 meter masih bisa ngelihat lah. Terus sempat sekali waktu yang tebel banget kabutnya, nggak bisa ngelihat sama sekali, benar-benar yang saya ngelihat ke speedo itu udah buram karena kan kabut jadi cahaya tiba-tiba lagi jalan kan jalannya solid nih aspal, terus kabut tebal, langsung ini motor udah langsung begini, Foni langsung kaget. Ini kenapa? Ini kita masuk lumpur. Dan saya saat itu benar-benar langsung, mungkin istilahnya darahnya udah hilang dari wajah saat itu. Kenapa? Yang saya pikirkan saat itu adalah kita masuk ke dunia lain. Iya. Kan teman-teman sering ya dengar cerita ya yang orang lewat terus kabut terus keluar dari kabut, keluarnya udah di mana gitu. Atau
kayak yang tiba-tiba ketemu desa kuno yang lalu kita cuma di situ mungkin cuma berapa jam, pas keluar tuh ternyata udah sekian hari, udah sekian bulan. Itu yang ada di dalam pikiran saya saat itu. Jadi pikiran kita waktu itu sudah sangat Langsung kacau gitu. Lumpur loh. Ini tadi kan jalan aspal, kenapa ini lumpur? Waduh, itu kita yang udah doa berdua dalam hati. Saya tetap aja Google Map masih jalan nih, masih kelihatan nih jalurnya. Ini bener sih, udah jalan lagi. Bentar lagi ini kabutnya hilang. Terus saya lihat ternyata emang jalan lumpur dan di depan ternyata aspal lagi kan. Waduh, lah aspal lagi. Wih, syukur deh nggak pindah dunia. Ya puji Tuhan lah, cuma sependek itu ya. Terus pas di depan lagi ketemu lagi ternyata emang jalannya itu ada yang aspal terus lumpur. Jadi kayak dari bukitnya itu turun tanah-tanahnya itu berlumpur. Aduh, itu yang buset. Nyawa kembali lagi. Nah, tapi setelah itu kan hutan nggak ada penerangan sama sekali, penerangan cuma dari lampu kita. Itu saya beberapa kali ngelihat ada yang kayak api di dalam hutan. Tapi saat itu saya nggak bilang ke Foni. Terus ada yang kayak putih-putih kayak melayang ngikutin kita dari samping begitu. Tapi lihatnya dari ujung mata ya mungkin bisa jadi salah. Yang bikin saya paling shock juga penampakannya yang saya lihat waktu itu adalah kayak ada 3 sosok besar. Itu beberapa kali kita cerita sih orang-orang rata-rata bilangnya itu kemungkinan itu Mr. G. Saya nggak berani sebut juga. Mr. G, tau lah ya, yang hitam besar gede gitu. Jadi kan ini kan kita jalan jalurnya itu kan sempit tuh. Karena tanamannya sudah mulai memenuhi agak jalan. Agak rimbun gitu dia jadinya. Nah, jadi ada kayak ya semak-semak. Terus di depan itu ngelihat sih kayak ada semak-semak 3 kayak numpuk begitu. Saya awalnya masih ada semak, masih menganggap itu semak-semak, pokoknya biasa aja deh jalan gitu. Tiba-tiba ketika mendekat dan mulai tersorot lampu, itu mereka tuh kayak yang 3 itu yang kayak kaget, terus kayak kabur. Tapi kaburnya itu pohon-pohon yang lain nggak bergerak. Diam aja, cuman mereka aja yang gitu. Yang nggak buat yang lainnya bergerak ya? Iya, jadi itu yang tapi udah saya nggak berani bilang sama Foni saat itu. Udah sampai di hotelnya saya baru cerita. Itu yang beneran yang kayak apa ya? Saya agak aneh aja sih. Karena kalau binatang kan kita ngelihat lah ya gimana kaburnya. Mereka kan beda. Nah, ini bener-beneran beda yang kayak kabur hilang gitu loh, yang hilang. Dan itu mereka kelihatan bener-bener kayak kaget. Jadi kayak lagi nongkrong pinggir jalan, lagi ada meeting apa gitu, Mr. G-nya lagi meeting, terus kaget ada orang, mereka langsung kabur. Nah, kayak gitu, saya ngelihatnya itu kayak gitu. Itu yang gitu. Nah, terus ada satu yang ini nggak tahu sih, kayak Mr. PCG. Itu, tapi itu sesudah kita ketemu yang warung itu. Yang waktu udah arah turun, itu sempat tuh lihat sebelah kiri, tapi itu di antara rumah-rumah penduduk. Nah, itu saya nggak tahu sih, pokoknya cuma diem, gerak-gerak sedikit, tapi ya nggak tahu, mungkin halusinasi atau mungkin orang gantong bantal guling, nggak tahu lah ya. Saya diem aja. Nah, kalau kamu selama di Bromo itu gimana? Jujur nggak ada, maksudnya awal masuk Bromo itu tuh udah yang parno banget sebenarnya. Jadi nggak berani berpikir macam-macam sepanjang jalan itu. Tok berdoa aja terus. Dan itu tuh yang ngelihatnya tuh nggak berani lihat kiri kanan, ngelihatnya tuh cuma satu sisi, tapi di bawah. Ya, terus pas yang kabut sama itu kamu gimana? Maksudnya curi-curi aja sih, curi-curi aja. Jadi misalnya pas lihat ke bawah gitu ya, kalau nggak lihat itu tuh stang motor. Jadi kalau stang motor kan sebelah sini, kamu dari sini ngelihat kan. Pokoknya nggak berani yang lihat ke kanan, maksudnya noleh yang di sebelah sini nih. Selalu yang di sebelah sini. Jadi misalnya biar lebih dekat aja gitu kan. Nah, pokoknya kalau nggak lihat stang motor, kalau nggak misalnya itu roda di bawah tuh, lampu depan. Pokoknya yang nggak berani lihat kiri, pemandangan kiri kanan nggak berani. Yang tersorot sama lampu depan aja dan lurus, sudah gitu aja ya. Nggak berani. Itu tuh yang ya sumpah karena udah ngerasa feel ya. Oh ya, fisik kita memang udah fisik yang pertama parah banget sih saat itu. Badan ini kurus ya. Terus kan bajunya dry fit. Terus ditambah jaket itu yang tadi udah dibilang pun itu satu udah neken banget. Terus ditambah lagi pikiran. Ya. Nah, jadi itu udah campur aduk banget. Kecapean juga sebenarnya karena kita makan malamnya pas kapan ya? Belum makan malam deh itu. Sampai Lumajang
Iya, kita nggak makan malam. Belum makan malam. Kita makan malam itu Udah sampai terakhir. Malang baru makan malam. Ya, oh iya. Kita makan malamnya kan yang bakso. Yap. Bakso cak apa gitu kan. Mm-mm. Lalu jalan terus, nggak makan. Ya. Kehujanan kan? Kelaparan, Nah. kedinginan. Untung aja di atas ketemu warung kita bisa Ya, beli minuman. itu Bapak Ibu yang punya warung itu yang Luar benar-benar. biasa. Terima kasih banget Mas, Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi mereka itu udah beneran udah ngunci, guys. Jadi ketika kami berhenti itu sudah klik gitu. Mm-mm. Berhenti, terus kita Foni cepet-cepet turun. Maaf, masih bisa beli minuman panas nggak gitu. Mm-mm. Dan mereka tuh langsung nanyain. Maksudnya anak emasnya ini liatin ibunya liatin bapaknya gitu. Jadi Iya, saling gimana nih, gimana nih Terus gitu kan. si bapaknya yang nanya pertama, "Adek dari sana, Dek?" gitu. Iya. "Iya, Pak, dari arah situ." Oke, jarang sih yang lewat dari situ katanya. Yang lewat sini biasanya akam sih. Iya, maksudnya pokoknya orang situ. Dan akhirnya mereka buka lagi. Padahal kita cuma beli berapa, makanya cuma belasan ribu lah ya. Tapi mungkin karena mereka ngelihat kita udah kedinginan, udah pucat gitu, ya udah kita beli kopi panas satu, Poni juga beli minuman panas satu, Dan terus ngobrol. Dan mereka tuh yang ngelihat kita tuh antara kasihan dan ini orang gila atau apa gitu. kita turun dari motor tuh aja bener-bener yang pegang kameranya itu gemeteran. Oh ya, gitu. kamu itu sempat ngerekam ya karena begitu udah ada lampu kamu ngerekam ya. Iya, sempat ngerekam. Iya, benar-benar. Oh ya, itu satu lagi ya alasannya kenapa selama perjalanan di Bromo di hutan yang tanpa lampu itu Foni nggak ada ngerekam sama sekali. Jadi terkuak lah ya alasannya karena kenapa udah shaking ya. udah shaking dulu. Tapi sebenarnya sih kalau di GoPro nggak masalah sih, kan anti shake-nya lumayan bagus sih. Tapi ya karena udahlah daripada ngelihat yang aneh-aneh. Itu beneran dua pengalaman itu yang benar-benar bikin aduh gitu. Tapi mungkin yang lebih shocknya itu yang di Bromo ya, karena mungkin karena udah memikirkan duluan kali. Enggak, maksudnya memikirkan duluan, maksudnya ketika masuk di situ tuh kan kita udah aman nih, ada pick up bakal nuntun kita sampai ke jalan ini. Nah tiba-tiba si pick upnya berhenti karena mungkin kayaknya takut deh, kayaknya ini orang mau ngikutin dia. Iya, mungkin gitu mereka kan? takut sama kita kayaknya. Karena kan kita nggak mau motong. Kalau si pickupnya pelan, kita pelan juga gitu. Nah jadi mungkin dia mungkin pikir kita mau gimana dibututin. gitu. Akhirnya dia berhenti di tengah-tengah, nggak ada rumah, nggak ada apa, tiba-tiba dia berhenti. Udah kita motong aja Terpaksa kita terus. maju dong. Tapi abis itu dia malah kita nggak ketemu ya, walaupun kita Nggak jalan. lihat lagi ya. Dan kayaknya kalaupun dia terus nggak mungkin deh, karena jalan di atas kan menyempit. Iya. Nggak mungkin mobil lewat kayaknya di atas itu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Jadi si bapak yang di warung di atas itu juga ya amazed juga, kita lewat malam-malam. Terus dia sempat cerita katanya sewaktu liburan Nyepi kemarin ada tuh yang dari Bali ke sini malam-malam sampai sini ceweknya nangis-nangis. Dia udah bilang pulang nggak mau, walaupun siang dia nggak mau lewat situ. Katanya dia udah ngelihat yang segala macam jadi nggak berani. Ya gitu Iya, deh. itulah ya. Itu ya lumayan lah ya. Jadi ada yang bisa diceritain. Bener. Tapi ya mungkin kalau misalnya buat teman-teman juga nih, kalau misalnya yang ngelihat yang aneh-aneh juga kayak gitu, mungkin sebaiknya sih jangan disebut langsung, ya, jangan langsung. Apa tuh? Apa tuh? Ya udah diam aja ya, dulu, terus ya doa aja. Jangan terlalu penasaran juga. Ya, nggak sih? takutnya maksudnya intinya gini, jangan takabur lah. Jangan takabur, jangan sok-sokan juga, ya udahlah gitu maksudnya. Yang penting bawa dalam doa aja. Ya, bawa doa dengan agama kita masing-masing, iman kita masing-masing, ya kita bawa doa. Dan selama niat kita baik, niat kita nggak ada mau ngerusak, nggak ada mau ngapa-ngapain, ya saya pikir kita juga nggak akan diganggu. Itu ya mungkin sama aja sih, mereka juga kaget kalau ngelihat kita gitu, atau kaget ada yang bisa ngelihat mereka gitu kan. Iya. Ya jujur sih kalau saya orangnya sebenarnya nggak percaya yang gitu-gituan, cuman ya selalu berusaha mencari rasionalnya kalau kejadian ini gimana gitu. Tapi ya yang itu masih dua kejadian itu logikanya apa ya yang bisa penjelasan ini. Masih belum nemu sampai sekarang gitu. Tapi ya gitu deh. Oke, itu aja cerita horor kita, dua cerita itu. Iya, dua cerita itu yang berkesan banget lah. Oke, jadi seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Lalu jangan lupa tinggalkan like dan komen, dan kalau perlu share juga. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya. Masih di Ica Ica TV. Bye-bye. Gimana banget, cuman
Kami punya kan masih standar semua ya. Yep. Ininya agak bentar tadi ya. Sana. Motornya itu. Motornya sama. Udah lanjut ya nak. Udah. Tunggu. Itu lagi. Sebenarnya kita ngerasa aneh, tapi kita Jangan muslim. Ini lamaran nih nak hajar so. Jadi sebenarnya saat itu kita tidak itu ngerasa itu sesuatu